Emas tembus $5.000 Amerika Serikat dan ini baru permulaan dari kiamat dolar. Gold menjadi harganya meningkat sih. Metodenya dedolarisasi. Bocoran panas, ada dana 20 triliun yang siap guncang sektor tertentu. Mungkin bocoran lah. Kita akan open di sini. Kayaknya yang bakal dapat malah bukan emiten yang terkait, yang malah belum didengar market. Das. Tapi kenapa asing justru kabur Masal dari big banks kita? Ini alasan pahitnya. Rupiahnya melemah 5%, dia untungnya 4%. Yang ngapain dia invest di saham perbankan Indonesia, dibuang dari perhitungan free float, tentu akan menjadi sentimen yang jelek. Wajar saham perbankan dibuang. Yang paling penting ya, jangan percaya orang. Harus independen dengan analisa sendiri. Dulu saya beli awal 300, 1.600 lah. Sekarang udah 15.000. Masih ada bid saya kok. Mau tahu saham rahasia apa lagi yang bakal meledak di semester 2? Tonton fullnya sekarang. Yuk ikutan Cuan Talks Clippers Challenge dan dapatkan hadiah hingga 300.000 per video setiap minggunya, plus bonus total jutaan rupiah. Caranya gampang banget, ambil cuplikan podcast Cuan Talks di YouTube Ajaib Investasi, edit jadi versi kamu sendiri, bisa tambahin teks, subtitle, atau efek keren. Setelah itu, upload ke TikTok, Reels, atau YouTube Shorts sebanyak-banyaknya dengan hashtag Cuan Talks Ajaib dan hashtag aplikasi ajaib. Views kamu sama dengan cuan kamu. Dapatkan hadiah hingga 300.000 per video setiap minggunya. Ingat, upload videomu mulai 26 Januari hingga 31 Maret 2026. Cek syarat dan ketentuan di link deskripsi video ini. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Halo investor ajaib, balik lagi di podcast Cuan Talks bareng aku Rahel. Dan hari ini kita udah kedatangan tamu yang sangat spesial dari Ko Thomas Williams sebagai co-founder dari Mentor Baik. Ya, thank you dari undang ya. Ko Will boleh dong kenalin diri dulu buat teman-teman semua nih. Ya, nama saya Thomas William. Jadi kalau saya, karena nama tempat Thomas, nama belakangnya William, disingkat jadi Towils gitu ya. Jadinya dari mata saya kayak orang ngantuk katanya. Jadi disingkat Towils. Ya, saya investor retail ya, dan dulu 10 tahun lebih jadi trader, terus habis itu jatuh hati jadi value investor, dan sekarang sama 5 mentor lain mengelola komunitas untuk investor namanya Mentor Baik. Itu aja sih paling. Oke, boleh ceritain sedikit gak soal Mentor Baik ini? Itu kayak komunitas kayak gimana sih? Mentor Baik ya, jadi kita berenam itu dulunya penulis lah di salah satu platform, di salah satu komunitas saham. Habis itu kita ketemu dan kita punya idealisme yang sama untuk mengajarkan bagaimana value investing yang benar. Karena value investing banyak orang hanya lihat PER sama PBV murah, padahal value investing itu jauh lebih luas. Jadi kita mencoba untuk memberikan warna value investing itu seperti apa, dan kita bergabung sebagai komunitas Mentor Baik ya, kita berikan edukasi, berikan riset segala macam di sana sih. Oke. Tadi kan Ko Will sempat mention juga dulunya trader terus jadi pindah haluan nih jadi value investing. Itu kan different side of, maksudnya kayak benar-benar beda jauh banget kan. Betul. Kenapa tuh bisa pindah? Oke. Kalau dulu ya, kalau misalkan Rahel pernah jadi trader gitu kan, kita harus disiplin sama money management. Yeah. Nah, dulu misalkan kalau kita mau trading itu hanya boleh loss 1% dari total modal, sehingga ketika kita menemukan opportunity yang bagus, kita ngebetnya itu juga dengan dana yang terbatas walaupun kita punya conviction. Yeah. Ada satu waktu itu saya mencoba bermain dengan dana yang besar karena saya yakin ternyata pas lagi bermain dengan dana yang besar, kalau kita sebagai trader harus disiplin. Kalau udah ketemu target untuk cut loss ya kita harus cut loss. Bener. Ternyata nggak gampang loh Rahel, ketika main dengan dana yang besar. Mau cut loss itu tidak gampang walaupun kamu sudah punya knowledge tersebut. Sehingga saya mencoba, kalau saya mau sukses di pasar saham, saya harus berani bermain dengan dana yang besar. Dan menurut saya saat itu tidak cocok untuk dengan style itu, tapi saya sangat cocok dan nyaman dengan value investing untuk bermain dengan dana yang lebih besar. Itulah kenapa akhirnya saya pindah dari trader menjadi seorang value investor. Oke, lebih berarti nyaman aja. Berarti basically karena capital growth-nya juga kali ya, udah lebih nyaman untuk diinvestasiin Nggak juga daripada sih, trading. ketika jadi value investor juga nggak yang dana belum besar, dan justru dana saya bertumbuh dengan cepat ketika justru menjadi value investor. Oh, wow. Oke. Biasa orang tuh justru ngembangin dananya kan dari trading dulu tuh, tapi ini kebalikannya justru. Menarik. Per hari ini emas tuh udah hit 5.000 USD. Yang kemarin ini kan udah targetnya udah dari tahun lalu ya sebenarnya, dan orang-orang mikir kayak 5.000 kejauhan deh, dan ternyata hit juga nih. Menurut Ko Will sendiri pandangannya gimana nih? Emas ini udah hit 5.000, apakah ini jadi sesuatu yang buruk juga untuk IHSG kita? Karena kan biasanya berkebalikan tuh. Atau ada sentimen positif apa sih dari sini? Sebenarnya ya, kenapa sih sebenarnya emas itu naik? Jadi kalau misalkan Rahel dan teman-teman dari Ajaib itu banyak mendengar tentang masalah dedolarisasi. Jadi seperti yang kita tahu, US itu punya kekuatan paling utama adalah mata uang US dollarnya. Dia mau mencetak uang sebanyak apapun di XY atau mata uang atau acuan untuk USD itu nggak bisa jatuh dalam banget.
Karena kenapa? Karena kalau mau belanja oil pakai apa? USD. USD. Mau belanja coal pakainya USD. USD. Semua nilai tukarnya adalah US dollar. Nah, China ketika mau mencoba berkompetisi dengan US, salah satu metodenya adalah melakukan dedolarisasi, ya, di mana mereka mengajak negara-negara yang memiliki reserve emas paling tinggi itu adalah negara-negara BRICS sebenarnya. Nah, mereka mencoba membuat namanya BRICS Unit, yaitu artinya yang tadinya acuan transaksi menggunakan US dollar, mereka mau berubah menjadi menggunakan satuan gold lagi, kembali ke satuan gold. Ya. Sehingga akhirnya mereka melakukan pembelian gold dalam Gold. jumlah yang banyak dan gold menjadi meningkat dengan sangat tinggi seperti saat ini. Dan saat ini orang juga panik juga atau takut dengan kondisi utang utang dari US, sehingga ya satu membeli dan sentimen untuk USD-nya lebih buruk, sehingga ya akhirnya banyak orang yang melakukan pembelian dalam US dollar dalam gold, sehingga ya gold menjadi harganya meningkat sih gitu. Oke, kalau harga goldnya sendiri kan udah naik kenceng banget tuh dari tahun lalu ya. Kalau Kotoil sendiri ada nggak sih invest di saham-saham emas di Indonesia di IHSG ini? Kalau saya mungkin karena saya selalu ngelihat dari company dan saya pribadi nggak terlalu suka dengan gold di Indonesia. Oh, So far kenapa? sih tidak. Nggak ada yang menurut saya manajemennya menarik lah untuk itu. Oke. Gitu. Tapi menurut saya ya kalau harga komoditas goldnya meningkat ya tentu akan menjadi sentimen yang baik juga untuk emiten gold ya di Indonesia. Gitu. Oke, mungkin dari Kotoil kurang suka karena secara value-nya kurang menarik ya, karena tadi balik Secara lagi. manajemennya. Secara mungkin manajemennya secara ya. manajemen. Belum menemukan yang cocok aja. Oke, karena kita udah bahas soal emas nih. Sekarang kita mau bahas masuk ke Indonesia sendiri. Sekarang ini kan Danantara lagi banyak banget kasih sentimen-sentimen ya, kayak ada guyuran berapa triliun lah untuk ke sektor ini. Kayak kemarin kan udah sempet ke sektor tekstil, ke WTE lagi juga. Dan sekarang tuh yang terbaru ada guyuran 20 triliun ke sektor unggas. Menurut Kotoil sendiri ada nggak sih yang menarik dari ini, dari sentimen ini? Mungkin kalau unggas ya. Iya. Unggas itu kan kalau kemarin teman-teman lihat ketika program MBG itu menjadi sentimen yang baik sebenarnya untuk emiten poultry. Iya. Karena yang harga ayam sebenarnya kan kita dulu ayam itu oversupply sehingga banyak proses culling segala macam untuk memperbaiki harga ayam. Sekarang harga ayam cukup bertahan di harga yang bagus itu. Karena MBG juga kita growth untuk likuiditasnya cair luar biasa besar sekali ya, sehingga ya itu juga akan mendongkrak untuk permintaan dari sisi ayam, sehingga itu menjadi hal yang baik. Cuman ketika nanti Danantara mau investment kalau nggak salah sekitar mungkin 20T atau apa 20T. untuk emiten poultry, ya artinya kan akan ada peternakan baru segala macam, sehingga ya supply-nya bertambah dan itu justru ya mungkin ya bisa menekan harga ayam itu sendiri lagi nantinya gitu. Sehingga ya mungkin ya plus dan minus lah. Menurut saya bukan positif, bukan negatif, tapi ya biasa-biasa aja. Ya. Nah, kalau WTE ini yang sebenarnya mungkin bocoran lah. Kita akan open di sini. Mungkin nanti akan ada kabar yang mengejutkan, karena selama ini kan orang kalau untuk project WTE siapa sih yang dirumorkan? Toba, Owasa, MHKI gitu ya. Tapi yang saya dengar sih kayaknya yang bakal dapat malah bukan emiten yang terkait itu, yang malah belum didengar market. Oh iya. Das. Oh, Das. Kan bingung kan orang-orang ya. Justru yang saya lagi dengar beredar di market, rumor belum keluar ya. Nanti kita coba lihat aja benar atau enggak. Tapi sounding di market udah mulai ke arah sana. Jadi makanya kemarin Das sempat naik kenceng juga. volumenya sempet, tinggi iya. sejak rumor itu beredar di market. Benar atau enggak oke. saya nggak tahu ya. Disclaimer on. Oke, kalau untuk sektor tekstilnya sendiri nih gimana kok? Aduh, kalau tekstil ya, Iya. saya pribadi, saya tetap tidak bisa memandang sektor tekstil itu menarik sebenarnya. Karena tekstil itu mau gimana pun kita ongkos produksinya kita kalah sama China. selling price-nya dari China. Benar. Sehingga susah lah untuk kita bisa bersaing dengan impor dari China, kecuali pemerintah Indonesia menerapkan kayak peraturan untuk safeguard atau menaikkan tarif biaya masuk lah ya dari tekstil dari China masuk ke Indonesia. Cuma apakah mereka akan berani melakukan hal tersebut? Saya nggak terlalu yakin juga, karena mau gimana pun utang kita besar sih ke China. Jadi ya mau nggak mau kita masih harus nurut sama China itu ya. Oke, kalau selain sektor-sektor yang tadi terima guyuran duit nih dari Danantara, ada nggak sih mungkin kayak sentimen-sentimen Danantara ke depannya yang menurut Kotoil tuh menarik banget, yang justru bisa nge-boost lagi IHSG ini, jadi lebih confident lagi? Oke, kalau untuk Danantara ya, sebenarnya Danantara saat ini kan bergeraknya adalah dia tidak menunggu untuk investment masuk, tapi dia mulai berinvestasi di luar sehingga punya pride yang lebih tinggi ketika ngobrol dengan investor
global Benar. gitu ya. Kalau menurut saya WTE masih menjadi sentimen yang menarik ya karena ya tadi masih ada kejutan di mana orang-orang kalau misalkan bener akhirnya das yang dapet ya kejutan, nggak banyak orang yang tahu. Mungkin audiens dari Ajaib yang di YouTube baru dengar pertama kali ya nantinya itu. Terus kalau untuk sentimen saya nggak bisa ngomong tekstil itu menarik sih sebenarnya secara bisnis, tapi secara sentimen ya mungkin menarik ya. Iya. Dan kalau untuk Danantara yang mungkin nanti menarik adalah merger untuk perusahaan karya sebenarnya. Oh, oke. Maksudnya untuk konsolidasi dari BUMN lah ya. Iya. Cuma teman-teman harus ngerti kalau permainan dari merger and acquisition. Jadi jangan berharap ketika ada berita nanti akan jadi merger langsung diapresiasi market. Justru berbahaya di awal. Oh, kenapa tuh? Gini, kalau misalkan kita mau merger, maka kan harus ada dievaluasi nih antara dua perusahaan yang mau di merger. Iya benar. Nah, biasanya ada hal-hal yang nggak baik gitu. Misalkan piutang yang nggak bisa dibayar, ada project yang nggak bisa diselesaikan, dan lain-lain. Itu biasanya dilakukan proses namanya impairment atau penurunan nilai yang harusnya disesuaikan lah kurang lebih. Jadi istilahnya tadi ada piutang 2 triliun. Ternyata piutang 2 triliun itu nggak bisa dibayar nih dari customer. Nah, itu dibuang dulu. Oke. Sehingga Iya. itu mungkin kalau menurut saya Q1 kalau dia memang mau kerja merger di tahun ini, Q1 untuk perusahaan-perusahaan yang mau merger misalkan kayak PT PP Adi, itu mungkin kerugiannya akan besar. Oh, iya. Triliunan mungkin menurut saya. Kenapa? Karena impairment itu dilakukan. Jadi mereka bersih-bersih untuk laporan keuangan balance sheet-nya mereka sebelum melakukan merger. Sehingga nanti valuasinya sudah disesuaikan dengan nilai yang sudah dilakukan impairment tersebut. Nah, artinya akan ada kerugian besar. Kerugian besar, perusahaannya rugi, ya mungkin akan jadi sentimen jelek. Tapi setelah itu merger, Yuk ikutan Cuan Talks Clippers Challenge dan dapatkan hadiah hingga 300.000 per video setiap minggunya, plus bonus total jutaan rupiah. Caranya gampang banget. Ambil cuplikan podcast Cuan Talks di YouTube Ajaib Investasi, edit jadi versi kamu sendiri, bisa tambahin teks, subtitle, atau efek keren. Setelah itu, upload ke TikTok, Reels, atau YouTube Shorts sebanyak-banyaknya dengan hashtag Cuan Talks Ajaib dan hashtag aplikasi ajaib. Views kamu sama dengan cuan kamu. Dapatkan hadiah hingga 300.000 per video setiap minggunya. Ingat, upload videomu mulai 26 Januari hingga 31 Maret 2026. Cek syarat dan ketentuan di link deskripsi video ini. Ayo, jangan sampai ketinggalan. ya Baru harusnya bagus menjadi ya. membaik. Jadi teman-teman pas lagi sentimen Danantara ya maksudnya oke ada konsolidasi BUMN menarik tapi harus ngerti cara mainnya juga. Ada akan kondisi buruk dulu sebelum Baru bagus baik ya. kemudian gitu. Oke, menarik nih. Itu jarang dibahas orang juga tuh soal yang merger ini. Iya. Nah, sekarang kita mau bahas ke Big Bangs nih kok. Kan kalau kita lihat dari tahun lalu sebenarnya udah dari tahun-tahun sebelumnya sih, Big Bangs ini kok kayaknya tertekan banget gitu. Udah lama banget mereka merah, padahal secara dari laporan keuangannya kalau kita bedah secara fundamental juga nggak ada yang kayak buruk-buruk banget gitu di dalamnya. Dan di akhir tahun 2025 kemarin itu kelihatannya udah mulai ada asing udah mulai masuk lagi kan. Karena kan kalau misalkan kita mau ngomongin soal Big Bangs ini digerakin sama asing banget kan. Nah, tapi kemarin ini pas lagi IHSG lagi mini crash lah ya, nggak usah dibilang crash juga. Tiba-tiba ada net sell lagi, especially di BBCA. Kenapa tuh itu? Ya. Oke. Sebenarnya sekarang saya jelasin dulu kenapa market nggak suka, terutama investor asing ya, tidak suka dengan saham perbankan dalam 2 tahun terakhir. Kenapa? Oke. Padahal saham perbankan tuh menarik loh, dividennya 8%, 9%, Iya. Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dividennya besar-besar, ya kan. Tapi coba Rahel berpikir dari sudut pandang investor asing. Oke, ketika Rahel dari investor asing mau investasi di Indonesia, berarti dia perlu menukar US dollar-nya menjadi mata uang rupiah, ya kan. Nah, dia dapat anggaplah dividen 9%. Oke, tapi rupiah tahun lalu melemah berapa? 5%. Iya. Artinya kalau dia dapat dividen 9%, rupiahnya melemah 5%, berarti dia untungnya berapa? Cuman 4%. 4%. 4%, obligasi di US 4% lebih. Ya ngapain dia invest di saham perbankan Indonesia kalau dia bisa dapatkan return yang sama persis dan lebih aman dengan dia invest di bonds luar negeri. Ini kan masalah pemilihan instrumen investasi. Sedangkan dari sisi bisnisnya, perbankan di Indonesia memang mengalami tekanan untuk peningkatan CKPN atau piutang yang nggak bisa tertagih lah karena kondisi ekonomi Indonesia tidak lagi baik-baik saja. Itulah kenapa akhirnya investor asing meninggalkan untuk masalah investasi di saham perbankan Indonesia terutama untuk big banks. Oke. Nah, yang menjadi hal yang paling menakutkan lagi, terutama untuk saham Indonesia adalah masalah perubahan peraturan free float untuk rebalancing MSCI sebenarnya. Nah,
Kalau untuk saham Konglo justru enak Rehel. Kenapa tuh? Saham Konglo kepemilikan yang di peraturan MSCI yang berubah kan corporate dan others. Iya. Itu nggak masuk dalam perhitungan MSCI. Hmm. Pemilikan corporate dan others yang ada di saham Konglo biasanya milik mereka sendiri. Iya, benar-benar. Tinggal mereka pindahin ke reksadana, ya reksadana. Habis itu mereka subscribe reksadananya, ya udah. Iya, simple ya. Simple. Iya, Nah, yang perbankan, Big Bank nggak bisa karena Benar. kepemilikan corporate dan others ya real. Iya. Itu milik corporate dan others yang lain. Hmm. Gitu. Sehingga ketika terjadi perubahan rebalancing ini, justru yang paling kena sebenarnya saham Big Banks. Big Bank sebenarnya, ya. Oke. Nah, sehingga ketika misalkan Rehel ngelihat gitu ya, langit tuh udah mendung, ya, udah mau hujan, kita nggak tahu mau banjir atau enggak. Kira-kira Rehel akan pulang duluan sebelum hujan atau nunggu hujan deras dulu baru Rehel pulang? Justru langsung sebelum hujan. Langsung pulang sebelum hujan. Nah, Iya. itu yang terjadi. Heeh. Kita sama-sama tahu bahwa akhir bulan ini peraturan rebalancing MSCI itu akan launching. Iya. Ya, saat ini ada dua sisi lah ya. Ada yang bilang bahwa nanti peraturan rebalancing MSCI itu mungkin yang akan keluar akhir bulan, kita belum tahu peraturannya akan keluar seperti apa. Ada yang bilang bahwa nanti kepemilikan untuk company yang sudah masuk ke MSCI mungkin tidak mengikuti peraturan yang baru. Jadi hanya untuk company yang baru masuk. Kalau seperti itu good news Aman. buat saham perbankan. Iya. Tapi kalau misalkan mengikuti peraturan yang baru di mana kepemilikan corporate dan others itu memang dibuang dari perhitungan free float dan itu untuk company yang sudah masuk, maka tentu akan menjadi sentimen yang jelek sehingga wajar saham perbankan akan dibuang. Tapi pertanyaan berikutnya, kenapa BCA jatuhnya lebih dalam daripada Mandiri, lebih dalam daripada BRI kemarin sampai akhirnya sempat sehari turun mungkin 3-4% ya, 3% lebih ya itu. Karena pas lagi penurunan itu bertepatan, nanti Rehel cek aja, itu BCA tuh merilis laporan keuangan bulanannya dia. Dan di situ terjadi peningkatan CKPN-nya besar. Sehingga ya laporan keuangan bulanannya nggak bagus dan ya terjadi aksi jual. Gitu sih. I see, oke. Nah, tadi kan kalau kata Koto Wheels itu lebih ke sentimen kenapa sih investor asing tuh nggak suka sama Big Banks kita ya? Karena tadi again dari rupiahnya sendiri melemah, jadi udah nggak worth it tuh buat mereka. Tapi kalau untuk investor retail sendiri, apakah Big Banks ini sebenarnya udah waktunya emang udah kayak layak untuk dikoleksi lagi nih? Karena kan sekarang harganya ya cukup setara dengan value-nya anyway ya. Betul. Nah, sekarang gini, dividen kita sepakat, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, gitu ya, BCA mungkin 3-4%. Itu juga kejadian yang sangat langka. 8%, 9% untuk Bank Himbara itu sesuatu yang luar biasa. Seumur saya di pasar nggak pernah menemukan selain periode sekarang, gitu ya. Jadi itu menurut saya menarik. Nah, berarti yang menjadi masalah lagi adalah rupiah. Rupiah kita terbukti melemah dong. Sekarang udah sempat tembus ke 17.000 gara-gara mungkin deposito US dollar tinggi loh, 4% di Bank Himbara gitu kan. Makanya banyak orang yang mungkin melepas IDR beli ke US dollar. Ya ini dibutuhkan untuk menarik dana yang untuk DHE lah, dana yang pengusaha-pengusaha yang ada di luar negeri, kurang lebih seperti itu. Cuma apakah rupiah akan terus melemah? Menurut saya mungkin nggak juga. Jadi masalah rupiah oke, selesai. Nah, sekarang masalah untuk CKPN ya. Kalau saya ngelihat masalah untuk daya beli, jadi kan Pak Purbaya selalu ngomong nih, masalah likuiditas. Masalah ekonomi Indonesia adalah likuiditas. Bulan November peningkatan likuiditas untuk M0 itu tinggi sekali. Sehingga ternyata ketika saya cek di lapangan, apakah peningkatan likuiditas itu berpengaruh terhadap peningkatan daya beli? Ternyata berpengaruh, Rehel. November, Desember, itu saya ngomong dengan beberapa teman yang di dalam industri, dia bilang penjualannya di atas ekspektasi mereka. Jadi penjualan November dan Desember itu bagus. Januari saya tanya, jelek nggak? Masih bagus. Jadi rasanya permasalahan daya beli memang betul si Pak Purbaya bilang itu mulai membaik. Mulai membaik. Sehingga menurut saya kondisi ekonomi domestik ya, kita ngomong ekonomi domestik Indonesia itu membaik. Nah, peningkatan untuk masalah CKPN. Saya kemarin tahun lalu beberapa ketemu dengan IR lah ya dari emiten perbankan, dia tuh sebenarnya bilang di tahun kemarin, tahun 2025, mereka memang diminta oleh auditor untuk mengejar peningkatan CKPN karena itu dipandang resiko lah oleh mereka. Jadi mungkin kalau menurut pandangannya itu peningkatan CKPN di tahun 2025 itu mungkin cukup besar sebenarnya. Dan itu mungkin terlalu besar. Sehingga bisa jadi akan ada di adjustment di tahun 2026 mungkin setelah Q2 segala macam. Sehingga kalau sentimen MSCI yang akan membuat
penekanan untuk harga saham perbankannya udah selesai, menurut saya itu udah menjadi permasalahan terakhir di sektor perbankan. Oke. Dan habis itu sektor perbankan harusnya mulai rebound. sudah masalahnya sudah selesai dan tinggal menunggu Waktunya perbaikan. aja ya. Bahkan kalau saya akan bilang, mungkin banyak influencer akan bilang, udahlah lupakan untuk saham perbankan. Saya akan bilang, abis semester 2 mereka rilis laporan keuangan, influencer-influencer itu akan bilang, beli saham perbankan. Tapi tunggu dulu dari peraturan MSCI, efeknya seperti apa. Abis itu kalau dipandang efek negatifnya sudah hilang dan masalah rebalancing itu sudah selesai ya, which is maksimal sampai di bulan Mei ya. Itu momentum yang menurut saya menarik lah untuk saham perbankan. Jadi pertengahan tahun semester kedua menurut saya saham perbankan saham yang akan ramai dibahas. Kalau sekarang mungkin karena masih banyak risikonya ya wait and see dulu kali betul. ya. Tapi di tahun habis semester 2 menurut saya jalan tol. Smooth ya. Oke, nah karena kan tadi kita udah sempet singgung sedikit tuh soal MSCI yang masalah free float ini. Dan ada beberapa kandidat yang bakal diharapkan bisa masuk ke MSCI lah ya. Tapi kelihatannya dari kemarin tuh pasar meresponnya udah mendekati MSCI. Pengumuman ini tuh malahan respon negatif. Banyak yang anjloknya lumayan dalam juga gitu dalam beberapa hari, especially minggu lalu. Menurut Ko Toil sendiri gimana? Especially ini di saham Konglo ya yang emang lagi ngejar MSCI. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita udah tahu bahwa mau hujan, ya lebih baik kita pulang dulu, ya kan? Nah, akhir bulan aturan untuk rebalancing MSCI akan keluar, which is market percaya bahwa aturan yang keluar itu nggak baik. Kalau aturan nggak baik keluar, ya akan jatuh. Ya wajar loh. Kalau saham Konglo yang akan terlibat dengan aturan itu, relate dengan aturan itu, dibuang terlebih dahulu sih sebenarnya. Tapi menurut saya pribadi, untuk saham-saham Konglo seperti itu, andai kata dia nggak masuk ke Februari, masih banyak bulan dan abis itu perubahan masalah free float itu cuma tinggal diakalin tuh dan reksadana selesai. Jadi tetap mereka akan bisa bermain sih untuk nanti bisa masuk di bulan Mei gitu. Cuma kalau saya pribadi so far ya, sejujurnya saya cuma percaya Pani yang akan masuk ke Februari. Dan untuk kayak orang kan ramai Bumi, ramai untuk PTRO, IMPC, RMKE menurut saya belum. Nah, tapi mungkin mereka bisa ngejar di bulan Mei setelah gitu. Kenapa Pani kok? Pani kayak masih dikit deh ngomongin nih Pani kan masalahnya gini, banyak orang bilang bahwa ketika Pani mau masuk ke MSCI harus kejar 25.000, itu di angka free float 10%. Kemarin Pani melakukan red issue sehingga akhirnya free floatnya berubah dari 10% jadi 15%. Nah mereka cukup di kisaran di bawah di 10.000 something lah, mereka udah bisa tembus untuk masuk ke MSCI. Sehingga harga saat ini kan sekitar berapa, 11.000 something ya. Ya mereka udah bisa masuk sih. Mereka harusnya pasti masuk sih kalau menurut saya gitu. Udah gak ada alasan untuk mereka tidak masuk gitu. Tapi kalau untuk saham-saham Konglo yang lain, mereka tuh ada kenaikannya terlalu cepat. Sehingga bisa jadi mungkin masuk extreme return segala macam. Di sini ada perbedaan pendapat lah. Ada yang bilang bahwa ini masih aman di extreme return, ini udah kena segala macam. Sehingga ya kalau saya mencoba lebih pesimis, Mei saya cukup yakin bisa masuk, Februari mungkin belum dulu. Makanya wajar kalau terjadi penurunan. Iya benar. Koreksinya lumayan dalam juga. Oke, menarik nih. Ini teman-teman semua jarang kayak denger insight soal Pani yang mau masuk ke MSCI. Semua ramenya kan di Bumi sama PTRO kan. Apalagi buat Februari. Ko Toil sendiri kan di market tuh udah lama banget ya. Udah dari sempet jadi trader dulu selama 10 tahun dan sekarang fokusnya di value investing. Nah, menurut Ko Toil sendiri, apa sih pelajaran paling penting yang Ko Toil pernah dapet dari market ini dan bisa kayak bikin Ko Toil tuh sustain banget tuh di market, bisa bertahan? Oke, yang paling penting ya, jangan percaya orang sih. Jadi harus sendiri ya. Iya, jadi harus independen lah. Harus independen dengan analisa sendiri. Kalian boleh untuk dengerin kayak rekomendasi saham dari orang, tapi jangan dengerin rekomendasi untuk buy atau untuk sell. Tapi coba cari insight-nya, analisanya kenapa. Tesis itu sebenarnya analisanya seperti apa, datanya seperti apa, silakan diambil. Tapi keputusan untuk beli dan jual lebih baik kalian memutuskan sendiri setelah mengolah data-data yang kalian ambil mungkin dari orang-orang lain. Itu sih sebenarnya itu yang menurut saya paling penting. Karena banyak orang di pasar saham itu ya memanfaatkan popularitas segala macam untuk kepentingan lah ya, untuk kepentingan mereka gitu. Jadi hati-hati. Nggak boleh gampang percaya orang ya intinya. Oke. Nah, tapi kalau misalkan untuk secara tekniknya Ko Toil sendiri, misalkan untuk milih sahamnya gitu, itu gimana sih cara analisanya dan cara Ko Toil make a decision kayak oke deh masuk saham ini dan di hold lama?
Oke, saya akan coba bagi untuk beberapa jenis saham ya. Hmm. Kalau misalkan sebagai contoh, saya sahamnya cyclical. Iya. Jadi saham yang naik turun untuk labanya berdasarkan suatu sentimen lah. Misalkan kenaikan harga komoditas. Iya. Ya saya akan masuk melihat dari untuk kenaikan dari harga komoditasnya. Contoh seperti ini. Misalkan sebagai contoh ya, kalau emiten yang tadinya rugi gede misalkan. Habis itu ternyata harga komoditasnya naik tinggi. Ya tinggal kita hitung aja volume penjualan berapa kali harga komoditas, costnya tetap sama, mungkin labanya bisa naik 5 kali lipat, 10 kali lipat. Itu sesuatu yang make sense Iya, sebenarnya. Jadi ya saya akan melihat dari sisi makro kalau Oke. untuk hal seperti itu. Tapi berbeda kalau misalkan emiten yang growth. Kalau emiten yang growth, saya nggak peduli dengan sisi makro. Saya akan melihat dari sisi emitennya sendiri. Mau Perusahaannya orang ya. bilang daya belinya melemah, Hmm. tapi contoh, gampangnya gini, Rehal. Misalkan suatu perusahaan, ya, penjualannya setahun itu 2,5 triliun. Oke. Oke. Ternyata dia ada jualan untuk produk baru. Produk barunya galon misalkan, gitu ya, air mineral galon. Dia produksi 1 juta galon per bulan, harga 1 galon anggaplah retail harga jualnya anggaplah 17.000. Berarti 17.000 dikalikan 1.000 galon, 17 miliar satu 17 bulan. miliar, iya. Dikalikan dengan 12, 184 miliar. Iya. Terus dia buka pabrik baru untuk produksi galon yang jauh lebih besar kapasitasnya, mungkin 3 kalinya. Tapi anggap kali 2 aja. Berarti 184 kali 2, berapa? Iya. 360 miliar. 2,5 T, 380 miliar dari 2,5 T, itu 15% growth. Nah, jadi saya ngelihat apakah emiten itu masih bisa memiliki growth yang bagus atau enggak. Oke. Apalagi bukan cuma dari galon. Hmm. Dari untuk produk kosmetiknya dari kapasitas 2 kali 5 ton untuk tangkinya, dia baru per Oktober kemarin upgrade jadi 2 kali 10 ton. Wow, jadi ada peningkatan growth lagi. Jadi kalau untuk growth company, saya harus menghitung dari sisi growth untuk dari per emitennya. Saya nggak peduli kondisi makronya, tapi saya lihat dari emitennya masih bisa growth, ya saya oke. Dan selama valuasinya masih menarik, selama growth-nya masih menarik, saya akan stay di sana. Oke. Itu. Oke. Nah, kalau emiten yang mungkin dividend play atau saya sebutnya sebagai Star Wars gitu ya, ya saya akan melihat dari kondisi untuk bisnisnya. Kalau pesimis aja, saya akan selalu hitung kondisi bisnis dari sisi pesimis. Kalau ternyata pesimisnya aja dividennya masih bagus, ya kenapa enggak? Makanya kenapa saya akan bilang kayak saham perbankan, mungkin semester kedua akan menarik. Karena dengan kondisi saat dividen 8%, 9% saat ini adalah dari kondisi pesimis loh. Bisnisnya lagi benar-benar dianggap jelek sekali. Iya. Kondisi pesimis aja 8%. 8%. Gimana kalau nanti bagus? Nah, Iya. itu. Tapi kalau corporate action, nah corporate action, saya baru ada keluarin tesis di Mentor Baik gitu ya. Iya. Itu ada company yang menurut saya lucu. Apa tuh? Kenapa? Contoh gini, dia ada keterbukaan informasi. Dia bilang bahwa saham dia di repo. Oke. Oke. Saham owner. Kalau saham owner di repo, dia dapat pinjaman dong. Iya. Pinjaman itu untuk ke owner atau untuk ke perusahaan? Untuk ke perusahaan. Ke uang owner dong. Oh iya. Kan saham saya di repo. Sahamnya ownernya ya. Iya, iya. Berarti saya dapat Owner uang. ya? Berarti kalau saya repo dapat uang, saya harusnya gunakan untuk ekspansi usaha dong. Iya. Tapi habis saya dapat uang, saya beli saham saya sendiri yang saya repokan. Saham yang emiten yang saya repokan. Iya, iya, iya. Aneh dong. Aneh. Iya. Nah, sedangkan harga belinya dia di atas harga pasar saat ini. Nah, saya coba untuk masuk seperti itu. Gitu. Jadi plus minus lah, tergantung kita mau main lagi main dengan strategi yang mana. Karena beda saham, beda alasan beli. Iya. Beda alasan beli, beda strategi ya. Oke. Gitu. Nah, itu kan tadi udah dikasih tahu cara milihnya nih. Iya. Kalau misalnya dan kalau misalkan kita ngomongin investing kan lebih jangka waktunya lebih panjang ya. Nah, kalau Kontowil sendiri gimana sih caranya cut loss atau keluar dari saham ataupun TP dari sahamnya itu? Gimana cara nentuinnya? Karena ini kayak susah banget kan justru. Paling susahnya ini justru. Cara cut loss dan cara TP. Oke. Sekarang seperti yang kayak tadi saya bilang, setiap saham saya punya tesis ya. Tesisnya mungkin ada sentimen 1, sentimen 2, sentimen 3, sentimen 4 dan lain-lain. Nah, di dalam perjalanan waktu, sentimen itu kan akan terbukti betul atau salah. Ternyata kalau misalkan saya punya satu emiten punya 4 sentimen, ternyata ada satu salah sentimen, berarti masih ada 3 backup. Iya. Ya udah, saya masih menunggu untuk 3 backup itu. Tapi kalau ternyata 4-4-nya salah, apalagi yang saya harus pertahankan. Jadi cut loss aja di situ. Jadi ya udah jual gitu. Mau itu lagi kondisi untung atau lagi kondisi rugi, kalau saya analisa saya salah, ya saya jual. Gitu. Nah, kalau profit taking ya kembali tesisnya adalah misalkan saya percaya bahwa labanya sekian, nilai wajarnya sekian. Ternyata habis itu market mengapresiasi
terkadang kan market terlalu optimis ya. Iya. Toto sangat tinggi, udah terlalu mahal ya sudah lah, jual gitu. Masih selalu akan banyak opportunity lain kok di pasar. Gitu. Oke. Kan pasti kalau misalkan ngomongin cut loss atau TP, banyaknya ngaruh banget ya ke psikologi dan mental kan. Karena ya pas lagi kita udah TP sekian, kita rasa udah mahal, ternyata masih naik lagi mungkin 100-200% apalagi. Itu kan sakit juga ya. Dan kalau cut loss, misalkan begitu cut loss dia ternyata bounce back lagi, itu kan sakit juga ya. Nah, cara Koto Wheels manage emosi dan psikologinya itu gimana? Kalau kalian sudah lama di pasar saham, kalian akan tahu dunia pasar saham adalah dunia penuh penyesalan. Jadi kita tidak akan pernah bisa menebak harga bottom terbawah, harga paling puncak segala macam, nggak bisa. Ya udah, kalian profit taking, kalian sudah untung ya ikhlas lah, senang kalian untung. Kalau kalian rugi habis itu harga naik ya memang kalian sudah melakukan sesuai dengan analisa kalian, ya ikhlas aja sih. Belum rezeki aja ya. Belum rezeki aja gitu. Dan menjadi bahan evaluasi untuk ke depannya. Gitu aja. Oke, kalau menurut Koto Wheels sendiri nih, apa sih kesalahan-kesalahan investor ataupun trader pemula gitu yang Koto Wheels lihat jadi masalah banget nih di market saat ini? Saat ini Kayak banyak percaya nih. orang lah. Saat ini percaya sentimen nih sekarang gini lah. Ya. Pasar saham tuh likuiditasnya luar biasa, Rehel. Iya. Ini udah mau menyerupai bulan Juni 2021. Di mana partisipasi investor retail dulu ya, itu biasanya tuh bertahan di sekitar 30%. Jadi lebih banyak investor institusi. Pas lagi COVID, banyak kan investor baru masuk gitu ya. Nyari duit katanya gampang, sampai kalau nggak salah data dari IDX itu sekitar Juni 2021, partisipasi investor retail 70%. Habis itu banyak yang pensiun, turun lagi ke 30%. Nah, sekarang partisipasi investor retail tuh luar biasa tinggi, udah di angka 60%. Artinya, saat ini banyak orang menganggap cari uang di pasar saham itu gampang. Dan percaya saya, cari uang di pasar saham itu nggak gampang. Itu susah. Lebih banyak yang pensiun dininya karena bangkrut, bukan karena berhasil. Jadi, ya jangan terlena dengan profit yang bagus yang didapatkan di tahun lalu. Nggak mudah untuk cari pasar saham. Menurut saya stay on the fundamental gitu ya. Karena pada akhirnya fundamental yang akan menyelamatkan kita sih sebenarnya. Iya, agree sih. Dari Koto Wheels sendiri nih, kan tadi udah mention juga kalau sekarang partisipasi retail udah tinggi banget ya. Tapi Koto Wheels sendiri masih optimis gak sama IHSG kita? Gini, kalau untuk ekonomi domestik saya optimis akan membaik seperti yang tadi saya udah jabarkan. Tapi yang menjadi problem sebenarnya saat ini adalah sentimen global. Kita perang, ancaman perang di mana-mana segala macam, plus kondisi sentimen politik tuh lagi seru. Baik itu di luar negeri ataupun di Indonesia. Di luar negeri, kita tahun ini adalah midterm election. Jadi penentuan untuk apa sih, penentuan untuk kayak MPR DPR US lah. Kalau sampai ternyata partainya Trump kalah, itu ancaman untuk Trump dimaskulkan lah ya, diturunkan. Itu sangat besar dan alasannya udah terlalu banyak lah untuk dia bisa diturunkan ya itu. Nah, dan seperti yang kita tahu, profil Trump semakin diancam, semakin berani untuk mengambil suatu kebijakan yang ekstrim gitu ya. Dan ya mau market negara manapun saya rasa sangat tinggi ya saat ini. Jadi menurut saya ya ancamannya mungkin dari sisi makro seperti itu ya. Kalau untuk politik domestik ya Oktober tahun depan itu Oktober tahun ini adalah 2 tahun pemerintahan Pak Prabowo. Kalau saya udah ngomong 2 tahun pemerintahan, harusnya orang-orang yang dekat dengan lingkaran politik paham lah ada resiko apa di dalam situ. Cuma mungkin saya nggak sebut ini pembicaraannya saham, bukan pembicaraan politik. Cuma ini mungkin di arah situ. Oke. Jadi ya tetap akan selalu ada resiko. Cuma menurut saya gini, banyak emiten yang saat ini dijual murah lah. Kayak tadi perbankan yang kita mungkin bisa dapatkan peluang di semester kedua. Sehingga ya menurut saya tetap saya optimis sih. Kita tahun ini tetap masih bisa mendapatkan profit asal kita pemilihan sahamnya yang benar. Cuma kalau untuk orang yang main saham yang hype, ya mungkin tahun ini banyak yang akhirnya jumlah investor retail dari 60% mungkin nanti tahun depan mengalami penurunan karena kapok. Oke. Nah, tadi kan udah sempat di-mention juga ya soal IHSG. Nah, kalau misalkan dari Koto Wheels sendiri, sektor apa sih yang paling disukain tahun ini? Sektor ya? Oke. Kalau sektor sebenarnya tahun ini kan menjadi tahun yang luar biasa untuk company-company metal sebenarnya. Karena kalau kita lihat harga nikel,
harga Naik. timah, Naik juga. harga koper itu naiknya Gila-gilaan. 30% lah Iya. kurang lebih ya, 30% lebih ke atas. Harga emas, harga silver naiknya luar biasa tinggi. Jadi kalau itu ada kenaikan, maka ya tentu akan menjadi sentimen yang baik untuk emiten-emiten di dalam sektor tersebut. Kalau Iya. kita ngomong kita ngomong nikel, ya berarti ada apa aja, info segala macam ya. Kalau kita ngomong untuk timah, itu luar biasa banget sentimennya untuk timah karena harga timah meningkat tinggi dan yang bagus adalah RKAB. Jadi istilahnya untuk volume produksi yang bisa diproduksi oleh TINS itu naiknya dari 24.000 ton mungkin sekitar 40.000 kalau jadi. Dan Iya. volume naik, harga naik. Iya, Wah, benar-benar. gila Itu gila sih. Itu gila sih. Iya. Itu. Kalau untuk koper sebenarnya nggak terlalu banyak pilihan company. Kalau menurut saya justru malah ada satu yang belum diapresiasi. Apa tuh? Hah? Boleh di-spill nggak? Karena perusahaannya adalah batubara. Oh iya, batubara belum Enggak, batubara nggak naik. iya nggak naik. Batubara ada dua, ada thermal batubara yang kayak ITMG segala macam, ada kokas yang kayak ADMR segala macam, ya. Nah, untuk ini ada perusahaan batubara yang menurut saya juga mungkin saya lagi lihat belum melakukan akumulasi tapi saya lagi lihat karena dia ada 30% untuk kokas dan kokas itu naik. Thermal nggak naik, tapi kokas naiknya lumayan gitu. Dan dia ada investment di dua company. Satu di company Australia, dia punya di bawah 20% saham, ya, namanya 29 Metal. Itu dia punya investment 70 juta US dollar dan kayaknya harga sahamnya kayaknya naik 30% dari Q3 ke Q4 sehingga akan ada keuntungan investasi dia. Sama dia punya 44% saham di Asia Med. Itu juga copper sehingga harusnya membaik. Namanya Doit. Itu juga mungkin bisa jadi suatu sentimen karena market belum ada yang lirik. Karena market melihatnya bahwa itu bukan emiten copper, bukan emiten kokas, itu emiten thermal dan harga thermal biasa-biasa aja. Tapi menurut saya ini sesuatu yang bisa dilihat karena selain harga metal, emiten metal yang udah pada naik semua, ini belum naik. Sama emiten yang menurut saya menarik ya ADMR. Karena ADMR itu per Desember kemarin itu baru jadi smelter aluminium dan aluminium salah satu metal yang mengalami kenaikan. Nah, tapi selain ADMR ada emiten lain yaitu holdingnya, yaitu Adaro. Karena Adaro punya kepemilikan di ADMR dan saat ini juga Adaro proyeknya juga selain ADMR juga ada sentimen menarik yaitu untuk kawasan industri Kaltara. Jadi green aluminium yang ada di ADMR itu ada di kawasan industri Kaltara itu dikelola oleh Adaro. Dan nanti untuk supply listrik ya mereka ada pembangkit listrik tenaga kayaknya air yang kincir-kincir itu segala macam itu akan supply juga ke kawasan industri itu. Jadi proyeknya lagi banyak yang menarik. Sama Adaro juga dapat penunjukan untuk proyek ekspor listrik ke Singapura. Untuk listrik green. Mungkin kita belum tahu kapan diketok palu, harusnya 2027 atau 2020 sampai 2029 lah, kita belum tahu kapan diketok palunya. Sehingga sentimennya menarik dan saat ini sebenarnya bisa dibilang valuasi juga malah menarik sebenarnya Adaro gitu. Jadi itu untuk emiten metal. Nah, kalau emiten gold menurut saya kalau harga gold apakah masih bisa meningkat lebih tinggi? Plus and minus ya pertanyaannya. Sentimennya seperti yang tadi saya udah bilang. Cuma kalau dari data, biasanya orang kalau melihat untuk harga gold ya, dia selalu bandingkan dengan M2 supply. Nah, M2 supply banding harga gold itu biasanya bertahan paling bottom itu di kisaran 6. Nah, saat ini kalau jebol dari 6, itu kita akan kembali ke tahun 70-80-an ketika terjadi perubahan monetary system dari gold ke dolar lah, pas lagi Bretton Woods. Kalau itu terjadi, wah itu sih seram. Itu seram gitu ya. Semoga nggak terjadi. Nah, tapi kalau nggak terjadi berarti potensi keningkatan harga gold sebenarnya nggak terlalu tinggi. Tapi kalau misalkan Rahel lihat, kok emiten gold belakangan ini malah volume pembeliannya besar. Kenapa volume pembeliannya besar? Karena ada sentimen untuk masuk ke dalam indeks mirip kayak MSCI tapi khusus untuk emiten gold. Namanya FunX atau GDX. Nah, GDX itu ada dua, GDX senior kayak MSCI senior sama GDX junior sebenarnya. Emiten gold kan ada beberapa, cuman kayak misalkan harta itu udah pasti nggak bisa masuk. Karena salah satu persyaratan untuk masuk ke GDX adalah pure play, di mana pendapatan harus 50% minimal dari gold dan silver dan punya minor. Kalau harta kan nggak punya minor, jadi dia old. Yang nggak bisa masuk lagi so far tuh PSAB.
Oke. Karena di dalam peraturan itu adalah dia harus punya free float-nya minimal 10%. PSAB di bawah itu. Jadi terpaksa untuk saat ini harus Belum out bisa juga. ya. Sehingga yang berpotensi masuk ada 3 sebenarnya. Apa itu? Antam, Antam, makanya harusnya aksi volumenya lagi baik saat Iya. ini. Arci Arci. sama emas yang Emas. anaknya MDKA Iya, iya. sebenarnya. Cuma emas itu masih 50-50. Kenapa tuh? Karena kan pendapatan harus 50% dari gold sama silver. Iya. Emas belum ada pendapatan. Iya benar. Masih Baru jalan eksplorasi, tahun ini masih ya. jalan Masih tahun ini. eksplorasi. Sehingga mungkin masih belum masuk. Cuma enaknya masuk GDX itu indeksinya tiap kuartal, jadi 4 tahun sekali, Maret, Juni, September, Desember. Oke. Nah, mereka 4. pada percaya bahwa ini emiten-emiten goldnya Indonesia itu bisa masuk ke dalam GDX ini, dan kalau bisa masuk ya inflow-nya Kencang juga ya. kencang, lumayan. Iya, Kayak terima kasih. BRMS tuh Hmm. sebelum masuk ke MSCI yang bawa dia naik dari 600 ke 800 adalah ketika dia GDX. masuk ke GDX. Oh, Ah, menarik nih. jadi emiten emas kenapa banyak, walaupun mungkin udah nggak terlalu menarik secara valuasi, Iya. Ada sentimen lain ada ya. sentimen untuk masuk ke indexing seperti itu, dan mereka banyak yang percaya kalau berhasil masuk ke situ semakin satu langkah lagi untuk bisa masuk ke indexing berikutnya, yaitu MSCI, mirip BRMS gitu. Itu untuk emiten gold gitu ya. Dan kalau untuk sektor yang menarik, ya menurut saya perbankan, Ya. seperti yang tadi sudah jabarkan, cuma menunggu untuk masalah Risky isu dulu ya. rebalancing lah ya, benar. efeknya seperti apa. Kalau udah price in dari Hmm. masalah isu itu, entah itu di bulan Februari atau mendekati bulan Mei, ya menurut saya sesuatu yang menarik lah Iya. untuk emiten perbankan nantinya ya. Dan ya kalau saya kan orang tuh sebenarnya mikro ya, jadi per emiten ya kalau buat saya masih emiten favorit saya tetap masih menarik, seperti yang tadi yang galon itu emiten favorit saya. Ya menurut saya growth-nya masih bagus, valuasinya masih bagus, dan saya cukup percaya di tahun 2026 kinerja mereka ya sebagus yang saya ekspektasikan. Oke, Gitu. tadi emiten favoritnya apa, boleh di-spill nanti keren. Kalau orang tahu saya udah pasti tahu lah. Emiten saya cuma itu aja kok dari Diamond dulu. Ades. Ada Iya. jarang banget tuh diomongin orang. Iya. Iya. Kalau saya justru emang bahas yang jarang dilihat orang. Saya nggak Iya. suka keramaian. Kalau boleh tahu dari average berapa tuh ADS-nya? Dulu saya beli awal kan 2020-2021 ya, gitu. udah Itu dari 6 tahun, 1.300 5 tahun. 1.600 lah. Wih, sekarang udah 15.000 udah. Masih beggar ada bid berkali-kali. saya kok. Masih tiap hari ada bid di bawah. Oke. Thank you so much Koto Will sudah Thank you, ngobrol Del. Thank banyak you. banget hari ini, dan semoga teman-teman semua juga dapetin sesuatu ya, udah dapat ilmu yang daging juga dari Koto Will nih. Mungkin dari Koto Will mau kasih closing statement buat teman-teman semua. Oke ya. Enjoy buat yang kemarin tahun lalu dapat return kayaknya bagus semua lah ya kayaknya Iya. tahun lalu itu ya, semoga di tahun ini kita juga bisa untuk yang menghasilkan return yang baik. Cuma tahun ini ya dinamikanya mungkin akan lebih fluktuatif, akan lebih banyak kebimbangan, lebih banyak kebingungan. Semoga ya para teman-teman di Ajaib bisa tetap waras, tetap logis dalam pemilihan saham. Itu aja dari saya. Oke, thank you so much Koto Will. Thank you Rehel, thank you Ajaib. Ajaib semua bisa.